Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, hadirin wal hadirat, para duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan olehnya. Melanjutkan bahasan berikutnya adalah syurutu wujubil haji al-muttafaq alaih, syarat-syarat wajib haji yang disepakati menurut a'immatil arba'ah, Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali. Syarat wajib yang disepakati menurut Imam 4 itu yang pertama adalah Islam. Jadi orang kafir tidak wajib haji. Yang kedua al-hurriyah, merdeka. Hamba saya tidak wajib haji. Yang ketiga at-taklif, mukallaf dalam pengertian akil dan balik. Maka tidak wajib haji bagi anak kecil atau orang gila, meskipun hajinya sah. Terus yang keempat adalah istita'ah. Istita'ah punya kemampuan finansial, juga kemampuan secara fisikal, fisiknya sehat, kemudian logistiknya ada, ongkosnya juga ada. Faslun bil istita'ah. Pasal menerangkan tentang istita'ah. Istita'ah haji. Wahia imma bin nafsi lil qadiri au bi ghairihi lil ma'dud. Istita'ah haji ini ada dua macam. Ada istita'ah dia mampu karena dirinya, imma bin nafsi, dengan dirinya. Ini namanya istita'ah mubasyirah, langsung. Istita'ah mubasyirah ini bagi orang yang mampu naik haji, fisiknya juga prima, secara fisik sehat, kemudian perbekalannya sudah siap, ongkos hajinya sudah siap, porsinya sudah tersedia, porsi hajinya sudah tersedia, sudah tamakun. Itu yang pertama. Yang kedua au bi ghairihi, atau istita'ahnya dengan orang lain, namanya istita'ah ghairu mubasyirah. Dia mampu bukan karena dirinya, tapi dia mampu karena orang lain. Contohnya lil ma'dub, bagi jamaah haji yang ma'dub. Ma'dub ini jamaah haji yang sakit, yang parah, sakitnya sulit untuk disembuhkan. Ini masuk kategori ma'dub. Atau bisa juga istita'ah ghairu mubasyirah, dia mampu bukan karena dirinya, karena dihajikan oleh orang tuanya, karena dapat waris, karena dapat undian berhadiah, karena jadi petugas haji, karena lolos dalam ujian petugas haji, karena dapat undangan dari pemerintah. Ini termasuk istita'ah ghairu mubasyirah. Fasatul istita'ati
fi haqqi man yahujju bi nafsihi wujuduz zadi warrahilah. Syaratnya istita'ah bagi yang haji dengan dirinya sendiri itu ada dua. Satu wujuduz zad, wujudur rahilah. Biayanya ada, sangunya ada, tiketnya ada, dan yang kedua adalah kendaraan. Kendaraannya sudah tersedia. Kalau zaman dulu berarti sudah ada ontanya, kapal lautnya. Kalau sekarang sudah transportasi udaranya juga sudah siap. Wa man lam yajid az-zada war-rahilah. Barang siapa yang tidak menemukan sangu, tidak punya sangu, tidak punya uang, war-rahilah, dan tidak ada kendaraan, tetapi dia mampu wastato al-masya, karena dia itu tipenya fisiknya kuat sehingga mampu untuk berjalan. Kalau sekarang semacam haji bonek, haji backpacker, ya backpacker, ya berjalan dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari negara ke negara sampai di sana. Tentu walau khirfatun, dia punya skill, punya pekerjaan, punya kemampuan untuk bekerja. Dengan skill itu yaktasibu biha ma yakfihi lin nafaqah. Diperkirakan dia bisa mencari uang, mencari biaya untuk kecukupan nafkah di sana. Ya semisal di sana dia menawarkan jasa pijat atau jualan apa-apa di sana. Orang dalam kondisi seperti ini, haji backpacker, haji bonek, itu ustuhibba lahul hajj wala yajibu alaih. Status hukum hajinya sunnah, jadi tetap masih belum diwajibkan. Wa hadza bil ittifaq, ini menurut kesepakatan para ulama. Wa ini taja ila su'alin nas kuriha lahul hajj. Kalau dia butuh meminta-minta di sana, sebenarnya kalau dia bonek dia mampu, punya kemampuan fisik, berjalan, bersepeda sampai sana dia mampu. Tapi malah membuat di sana terus meminta-minta di perjalanan, maka status hukumnya dihukumi makruh, hajinya makruh. Waqala Imam Malik, Imam Malik berkata, in kana ajatuhu as-su'ala wajaba alaihil hajj. Bagi orang yang kebiasaannya memang meminta-minta, jadi katakanlah seperti profesinya itu pengemis, maka dia wajib untuk haji, wajib alaihil hajj. Ini kata Imam Malik. Berikutnya, waman ghasaba malan, barang siapa yang menggasap harta. Menggasap harta itu pengertiannya bagaimana? Umpamanya dia itu mengambil uang dari uangnya orang banyak, uang bendahara negara, diambil untuk dibuat haji. Fahajja bihi, dia nggasap harta untuk haji. Audabatan, atau dia menggasap
menggasak kendaraan, menggasak pesawat, perahu, kapal, dan seterusnya, sampai dia sampai ke sana. Fahajja alaih, dia bisa haji dengan hasil gasaban, pesawat gasaban. Sahha haji, hajinya dihukumi sah menurut Imam 3. Meskipun dia tergolong orang yang asyan, wa in kana asyan, dia maksiat, berdosa, hajinya sah tapi berdosa. Layaknya seperti orang yang sholat menggunakan pakaian gasaban, sholatnya sah tapi dia berdosa. Berdosanya karena menggasak. Imam 3 selain Imam Ahmad itu mengatakan sah. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad, wa qala Imam Ahmad rahimahullah, la yasihhu hajju. Dalam kasus haji dengan cara menggasak uang, ini dihukumi tidak sah hajinya. Hadirin rahimahullah, bagaimana dengan ma'dhub? Wa ammal ma'dhubu al-ajizu anil haji binafsi, orang yang ma'dhub, orang yang sakit, yang sulit untuk sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tentu dia tidak mampu untuk melaksanakan haji dengan dirinya sendiri karena faktornya li haramin, dia sudah pikun, au maradin la yurja bur'u, atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, hajinya lansia. Fa in wajada ujrataman yahujju anhu, orang ma'dhub dalam kondisi seperti ini, kalau dia menemukan ongkos untuk bisa ngongkosi orang untuk menghajikan dirinya, maka tetap dia wajib haji. Jadi umpama saya contohkan, ini orang kaya, uangnya banyak dan sudah terdaftar di Kementerian Agama, sudah berhak berangkat untuk tahun depan. Jadi sebelum berangkat dia terkena sakit yang parah sampai tidak bisa diharapkan sembuhnya, stroke berat atau diabetes berat, tapi dia punya uang banyak. Seandainya dia mocokno, bayari orang untuk menghajikan dia, meniabahkan dia, maka wajib hukumnya, tetap wajib haji. Fa'ilam yaf'al istaqarral hajju fi dhimmatihi inda salasah. Kalau dia tidak melakukan mencari orang untuk menghajikan dirinya, wis 90% nggak sembuh, 10% sembuh, wis tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Kalau dia tidak melakukan untuk memerintahkan orang untuk menghajikan, maka kewajiban hajinya masih tetap dalam tanggungannya. Ini menurut Imam 3 selain Imam Malik. Jadi itu menurut Abu Hanifah,
Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Malik, waqala Imam Malik mengatakan dalam kasus al-ma'dubu, ma'dub yang kriterianya seperti di atas, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, lansia yang sudah di atas 100 lebih, berjalannya saja susah, la yajibu alaihil hajj, dia tidak wajib haji. Kalau dipaksakan maka akan mendatangkan banyak madarat di sana. Hadirin rahimullah. Sedangkan persoalan berikutnya, bagaimana dengan persoalan al-a'ma, orang yang buta? Apakah orang buta ini wajib haji? Ya, di sini ada penjelasan. Wa amal a'ma idza wajada man yaquduhu wa yahdihi at-tariq yajibu alil hajj. Orang yang buta, jamaah yang buta tapi kaya, jika dia menemukan orang yang bisa menjadi pendamping, yang bisa nuntun terus di sana, yang memandu terus sampai di sana, yajibu alil hajj, dia wajib haji. Contohnya bisa pemandunya berupa keluarganya, anaknya, maka berangkat karena itu wajib. Masih buta tapi ada yang menjadi guide-nya, ada yang menjadi pendampingnya, bisa dari keluarga atau bisa dari anaknya atau orang yang dibayari oleh dia, maka tetap wajib haji. Dia sendiri yang berangkat, tidak boleh diistinabahkan kepada orang lain. Wala yajuzu lahu al-istinabatu indal a'immatis salasah. Dalam kondisi orang buta, jamaah buta, tidak boleh digantikan, tidak boleh diniabahkan oleh orang lain menurut Imam 3, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, waqala Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, yalzamul hajju fi Malik. Dalam kasus orang buta tadi wajib haji yang diambilkan dari hartanya. Walahu an yastaniba man yahujju anhu. Menurut Abu Hanifah, orang buta tidak harus dia yang berangkat langsung, tapi dia boleh meniabahkan hajinya, memberangkatkan orang lain untuk haji, tapi niatnya untuk yang buta itu tadi. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Berikutnya, wa dalil wujubi masyru'iyati, dalil wajib, dalil wajibnya niabah, meniabahkan haji kepada orang lain, meniabahkan haji, mentaukilkan haji kepada orang lain. Dasar hadisnya apa? Syariat diwajibkannya meniabahkan haji kepada orang lain, ya karena ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, kata Ibnu Abbas, ja'at imra'atun min Khas'an, ada seorang wanita dari kabilah Khas'an datang di hadapan Rasulullah SAW. Ama hajjatil wada, itu terjadi pada tahun haji wada, ketika beliau mau perpisahan, mau meninggalkan dunia.
Kata wanita itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi fil hajj. Aku tahu ya Rasul bahwa kewajiban Allah dalam masalah haji itu diwajibkan kepada hambanya ya Rasul. Akan tetapi adraktu abi syaikhan kabiran, sayangnya orang tuaku ya Rasul sangat sepuh, sudah lansia, umurnya sudah di atas 90 ya Rasul. La yastati'u an yastawiya ala rahilah, untuk bisa tegak, untuk bisa jejak di kendaraan tidak mampu ya Rasul. Harus dibantu, harus membutuhkan pendamping ya Rasul. Fahal yuqda anhu an akhujja'an, bolehkah aku yang menghajikan ya Rasul? Kata Rasul, na'am. Oh iya, boleh. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini, dalam kasus orang yang lansia, orang yang manula, yang tidak punya kemampuan fisik sama sekali, itu bisa diniabahkan oleh orang lain. Jadi dia tidak berangkat, tetapi yang berangkat haji itu bisa keluarganya atau orang yang diberi mandat untuk melakukan haji. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, kesimpulan, an-nasu fil haji ala khamsati aqsam. Kewajiban haji bagi manusia itu ada 5 kelompok, 5 tipologi. Yang pertama, al-awwalu la yasihhu minhu. Ada orang yang apabila haji justru tidak sah hajinya. Siapa ini? Orang yang tidak sah hajinya, wa huwal kafir, yaitu orang kafir. Asani man yasihhu lahu. Ada klasifikasi orang yang sah hajinya la bil mubasyarah, tapi tidak dengan istita'ah mubasyirah. Jadi mampunya dia itu bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Contohnya adalah hajinya anak kecil dan hajinya orang gila yang muslim. Anak kecil muslim, orang gila muslim. Tetapi ada catatan dalam hal ini, as-sabiyul ladzi la yumayyiz, anak kecil yang belum benek, belum bisa membedakan mana yang kotor, mana yang suci, mana yang baik, mana yang dalam arti masih kecil. Makanya di Arab Saudi banyak orang-orang Arab membawa anak kecil-kecil di bawah haji. Kategori itu sah hajinya. Ini masuk kategori istita'ah ghairu mubasyirah. Terus nanti yang niat siapa? Fayahrumu anhuma al-wali. Ihramnya yang niati adalah walinya. Orang gila yang meniati ihramnya adalah walinya. Anak kecil yang niati ihramnya adalah walinya. Yang ketiga, man yasihu minhu bil mubasyarah. Orang yang sah hajinya, istita'ahnya masuk kategori istita'ah mubasyirah, yaitu wal muslimul mumayyiz, orang Islam yang sudah mumayyiz, orang Islam yang sudah benar, sudah akil dan sudah balik.
Muslim yang mumayyiz, Islam yang sudah pintar meskipun masih kecil tapi pintar, atau dia hamba. Ini tipe hajinya sah. Yang keempat, man yasihhu minhu bil mubasyarah. Orang yang sah hajinya, istita'ahnya termasuk istita'ah mubasyirah dan sudah dianggap cukup dalam menunaikan haji Islam, wa yujzi'u an hajjatil Islam. Siapa kategori ini? Wa wal muslimul mumayyizu al balighu al khurru, yaitu orang Islam yang mumayyiz, yang sudah benih dan sudah balik dan sudah merdeka. Tetapi wala yajib alaih, ini ada catatan, ada la'ala shawab, karena dia belum mendapatkan ongkos. Masih belum wajib hajinya karena belum menemukan ongkos. Terus yang kelima, al-khamis, tipologi yang kelima, man yajib alaih, dia sudah wajib menjalankan haji, yaitu orang Islam balik, berakal, merdeka, dia sudah istita'ah, sudah mampu, sudah menemukan uang, ongkos naik haji, fisiknya juga sudah sehat. Tipologi yang keempat tadi, melihat dari tag ini, itu kurang. Al muslimul mumayyizul balighu al khurru ghairul mustati', la'alla shawab, kurang ghairul mustati', sehingga penjelasan berikutnya wala yajibu alaih, itu untuk yang nomor 4. Kalau dia belum menemukan sangu, belum istita'ah, itu belum wajib, hajinya belum wajib. Hadirin rahimahullah, demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.